Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Maret 2022 di STRTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini anak buah para buana dibekuk oleh anak buahnya Pak Nopal, dan di sini Pak Nopal juga memaksa siapa yang telah menyuruh dia. Lalu di sini tadinya dia tidak mengaku, tapi akhirnya dia juga mengatakan semuanya kepada Pak Nopal bahwa yang telah menyuruh dia adalah para buana. Pas anak buahnya para buana mengasih tahu semuanya kepada Pak Nopal juga sangat geram dan murka banget kepada para buana. Saya sekarang tidak akan tinggal diam. Saya harus benar-benar melakukan sesuatu supaya saya dekat sama putri saya. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama putri saya, kata Pak Nopal dalam batinnya. Tunggu pembalasan saya, parah, kata batinnya Pak Nopal. Lalu esok harinya di sisi lain di sini Pak Fajar dia membawa Mbak Lia ke suatu tempat dan matanya Mbak Lia juga ditutupin oleh sapu tangan. Di sini juga Pak Fajar juga tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang mengikuti dirinya, yaitu anak buahnya si Tony. Lalu dilihat pas sampai ke depan di sini Pak Fajar juga membuka penutup matanya Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat kaget dan senang karena dia dibawa menemui gajah, yaitu gajahnya Pak Jos. Di sini juga si Tony juga dia akan mengerjain Pak Fajar dan dia juga membawa makanan untuk gajahnya Pak Jos, yaitu singkong beracun. Lalu di sini si Tony juga menaruh makanan singkong beracun itu supaya diambil oleh Mbak Lia dan Pak Fajar. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang sampailah ke Junior Garden, dan di sini juga dia ngomong kepada Nana, saya tidak akan meninggalkan kamu lagi nak, kata Dewa kepada Nana. Makanya Mas Dewa jangan meninggalkan saya lagi ya, kata Nana kepada Dewa. Di sini Dewa juga langsung memeluk Junior Garden sama Nana, dan terlihat Neta juga dia ngomong kepada Nana, baikan lagi ya, kata Neta kepada Nana dan Dewa. Lalu singkat cerita di sini Neta sama Lucky juga di sini pamitan untuk pergi. Pas Lucky dan Neta sudah pergi dari tempat Junior Garden, di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, kita kan suruh istirahat kata Neta tadi ya, kita sekarang istirahat, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini pas di Dewa mau menjelekok pipinya Nana, tiba-tiba dikagetkan dengan ada suara mobil yang kecelakaan. Di sini juga Nana juga langsung kaget dan Dewa juga langsung berdiri dan Nana juga berdiri. Itu ada yang kecelakaan mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia langsung pergi menuju ke jalan raya, dan Nana juga di sini juga dia ikut ke sama Dewa untuk melihat mobil yang kecelakaan itu. Lalu pas sampai ya ke jalan raya di sini ternyata yang kecelakaan itu adalah Pak Nopal. Pak Nopal itu memang sengaja dia supaya dekat sama Nana. Inilah trik-trikannya Pak Nopal. Di sini yang menolong duluan yaitu Lucky dan Neta yang mau pergi, dia tiba-tiba melihat mobil Pak Nopal kecelakaan. Lalu di sini Nana juga pas dibuka pintu depannya pas Pak Nopal mau ditolong sama Lucky, itu kan Pak Nopal. Cepat Lucky bawa Pak Nopal ke Junior Garden, kata Nana kepada Lucky. Singkat cerita Pak Nopal juga dibawa sama Lucky ke Junior Garden, dan sampailah ke Junior Garden di sini Pak Nopal juga diobatin sama Nana. Pas lagi diobatin sama Nana, Pak Nopal juga ngomong dalam hatinya, saya benar-benar bahagia. Saya tidak menyangka saya bisa sedekat ini sama putri saya. Saya akan melindungi kamu terus nak, kata batinnya Pak Nopal sambil melihat kepada mukanya Nana. Tapi di sisi lain, di sini Dewa dia melihatin Pak Nopal dan juga dalam batinnya ngomong, Pak Nopal itu masa mudanya dia itu playboy, jangan-jangan dia suka sama Nana, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, ini Junior nak mau nyusu, bikinin susu dulu, kata Dewa. Biarin saya yang ngobatin Pak Nopal, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Nana juga langsung mengambil Junior, dan di sini yang ngobatin Pak Nopal yaitu dia Dewa. Dewa juga langsung mengobati Pak Nopal. Lalu di sisi lain lagi di sini terlihat Pak Fajar sama Mbak Lia sudah mau pergi dari
tempat gajahnya Pak Jos, tiba-tiba dia ketemu sama Pak Jos. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong sama Balia. Dia juga menceritakan semuanya kepada Balia bahwa Pak Jos itu orang sangat keji. Kamu jangan macam-macam, kita mendingan pergi aja dari sini, kata Pak Fajar. Singkat cerita, Pak Fajar juga pamitan kepada Pak Jos. Lalu Pak Jos juga langsung masuk ke dalam, dan di sini juga dia akan mengasih makan gajah kesayangannya. Pas sampailah ke tempat, gajah kesayangannya tiba-tiba terkapar pingsan. Lalu di sini Pak Jos juga sangat murka banget. Dia juga ngomong kepada penjaga yang ada di sana. Dia juga sangat marah benar kepada penjaga yang ada di sana. Di sini juga Pak Jos juga dia suruh tangkap anak buahnya Pak Jos yang telah menyilahkan orang datang ke tempat itu. Lalu di sini anak buahnya Pak Jos juga menangkap orang itu, mau dimasukkan ke kandang buaya. Lalu Pak Jos juga ngomong kepada anak buahnya yang satunya, dia ngomong harus mencari Pak Fajar sama Balia, dia yang sudah mengasih makan gajah kesayangan saya, kata Pak Jos kepada anak buahnya. Singkat cerita, anak buahnya juga mencari Pak Fajar sama Balia. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Neratu lagi ngobrol sama Suketi karena dia teringat terus sama Dewa dan Nana. Lalu dia juga gak banyak basa-basi, dia juga langsung menelepon pengacaranya suruh datang ke rumahnya. Lalu gak lama kemudian pengacaranya juga datang, dan Neratu juga langsung membicarakan masalah harta warisan itu masih tetap jatuh kepada Junior, walaupun Junior itu tuli, kata Neratu kepada pengacara. Di sini Neratu sama pengacara tidak sadar bahwa di luar ada para buana yang mendengarkan pembicaraan mereka, tapi para buana dia tidak mendengarkan karena ngomongnya Neratu sama pengacara itu tidak terlalu keras, tapi dia teringat melihat ada Suketi di dalam. Lalu singkat cerita di sini Suketi juga mengantarkan pengacara itu keluar untuk dia pulang. Tapi di sisi lain para buana dia akan menekan Suketi supaya dia mengasih tahu kepada dirinya apa yang sudah dibicarakan oleh Neratu dan pengacara. Pas dia sudah mengantarkan pengacara ke depan, dia sangat kaget karena barang-barang dia sudah dipak semua dan sudah dimasukkan ke tas. Tiba-tiba ada tulisan di kertas itu dan Suketi juga membacanya, tapi Suketi juga sudah tahu ini pasti buatan para buana, kata Suketi sambil membaca surat itu. Pas dia lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba datanglah para buana menghampiri Suketi. Ternyata memang benar itu adalah perbuatannya Suketi supaya dia mengasih tahu apa yang sudah dikatakan oleh pengacara sama Neratu. Di sini juga para buana juga dia menekan Suketi. Pokoknya kamu bilang sama saya apa yang sudah dibicarakan sama Neratu dan pengacara itu, kata para buana kepada Suketi. Singkat cerita di sini Suketi juga mengasih tahu semuanya kepada para buana. Di sini juga para buana juga sudah dikasih tahu sama Suketi. Dia juga sangat marah dan dia juga langsung akan menuju kepada Neratu untuk dia ngomong kepada Neratu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.